Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Elder File. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang menyampur adukkan mazhab bisa mengacaukan tatanan. Pada pembicaraan kita pada part pertama kita sudah bahas tentang menyampur adukan mazhab dalam mazhab fikih, kemudian dalam mazhab sosiologi, terus mazhab ekonomi atau sistem ekonomi. Sekarang pada part kedua ini kita akan bahas menyampur adukkan mazhab dalam sistem pemerintahan. Untuk itu kita kenalkan secara sistem pemerintahan secara yang sifatnya mendasar, yaitu sistem pemerintahan yang paling tua, yaitu monarki atau sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaan itu negara ini milik raja. Jadi memang rajalah yang berusaha mendapatkan sebuah kekuasaan atau suatu kekuasaan yang luas. Jadi cerita secara umum tentang terbentuknya negara itu pada awalnya, sebelum terbentuk negara, umat manusia itu hidup dalam tribal atau suku-suku. Nah, ini tentunya bentuk atau wilayah kesukuan atau kepala suku itu tidak terlalu luas. Nah, kemudian lama-kelamaan kepala suku yang merasa lebih kuat daripada kepala suku yang lain akhirnya menaklukkan suku-suku yang lain. Setelah menaklukkan suku yang lain, terus berkembang lagi semakin kuat sehingga wilayahnya menjadi besar. Terbentuklah suatu bentuk pemerintahan atau kepemerintahan, yaitu suatu bentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja. Itulah sistem monarki. Jadi kerajaan itu milik raja. Kalau kerajaan milik raja, ya wajar raja berkuasa secara absolut. Rakyat dianggap menumpang, rakyat tidak punya hak apa-apa, kecuali kalau kerajaan ini diserang oleh kerajaan lain, ya mau nggak mau rakyat ikut mempertahankan kerajaannya. Nah, kemudian bentuk pemerintahan yang berikutnya itu sistem khilafah. Sistem khilafah itu sebelum selesai monarki itu kemudian pewarisan kekuasaan itu biasanya diberikan secara turun-temurun. Nah, inilah yang kemudian yang membedakan antara sistem khilafah dengan sistem monarki. Nah, sistem khilafah itu muncul itu setelah Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, di mana pada waktu Nabi masih hidup itu Nabi tidak mau berwasiat tentang siapa pengganti beliau, meskipun didesak oleh para sahabat
siapa yang kelak menggantikan beliau menjadi artinya yang memimpin pemerintahan itu. Nabi tidak bersedia, sampai akhirnya Nabi wafat, maka terjadilah pilihan. Karena tidak ada yang ditunjuk, terjadi pilihan. Meskipun Nabi sebenarnya memberikan isyarat, memberikan perlambang siapa yang layak menggantikan beliau, yaitu waktu misalnya Nabi berhalangan akan menjadi imam, beliau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Nah, ini sebagian ahli sejarah atau pada umumnya ahli sejarah Islam mengatakan ini sebenarnya isyarat siapa yang layak menjadi khalifah setelah Nabi wafat. Nah, kemudian ketika Abu Bakar menjelang akhir hayat, Abu Bakar ini berbeda dengan Nabi. Abu Bakar menunjuk kepada Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau menjadi khalifah. Tapi ini tetap berbeda dengan sistem monarki. Karena kalau sistem monarki itu yang ditunjuk oleh raja, seorang raja untuk menggantikan nanti kalau sang raja sudah uzur, itu keturunannya. Tapi kalau Khalifah Abu Bakar itu menunjuk bukan pada turunannya, tapi Abu Bakar menunjuk sahabat yang terbaik di antara sahabat-sahabat yang baik. Maka ditunjuklah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab menjelang akhir hayat, Umar bin Khattab mengambil jalan tengah. Kalau Nabi tidak menunjuk siapa pengganti beliau, sementara Abu Bakar menunjuk tapi bukan keturunan, maka Umar bin Khattab tidak menunjuk dan juga tidak sama sekali melakukan pemilihan. Tapi Umar bin Khattab ini kemudian memilih 6 sahabat terbaik, kemudian ditambah lagi anak putranya yaitu Abdullah bin Umar. Cuma perbedaannya gini, kalau Abdullah bin Umar ini tidak dibatasi haknya, ini nanti sahabat-sahabat lain yang akan memilih Abdullah bin Umar karena kemungkinan ada rasa segan Abdullah bin Umar ini adalah anak khalifah gitu. Makanya 6 sahabat ini akan memilih dia nantinya. Maka oleh sahabat Umar, anaknya ini dibatasi haknya. Abdullah bin Umar hanya berhak memilih tapi tidak berhak dipilih. Karena kalau sampai dipilih nanti mirip monarki, karena pengganti Umar ini keturunannya. Oleh karena itulah maka yang 6 sahabat yang terbaik tadi berhak memilih dan dipilih, tapi ditambah 1 Abdullah bin Umar cuma berhak memilih tapi tidak berhak dipilih. Maka kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Setelah terpilih Utsman bin Affan, kemudian setelah Utsman bin Affan
meninggal, maka kemudian diadakan pemilihan, kemudian terpilihlah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ini terpilih, ternyata ada pihak lain yang menentang, maka terjadilah pertikaian antara Muawiyah dengan Ali. Terus dalam pertikaian ini sampai akhirnya terjadi perdamaian sedemikian rupa, akhirnya dengan atas dasar siasat Amr bin As, maka Muawiyah dianggap sebagai pemenang, terus Ali dikhianati oleh pengikutnya dan sahabat Ali terbunuh. Maka jatuhlah kekuasaan pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah Muawiyah berkuasa, ini sudah mulai dipertanyakan, ini masih sistem khilafah apa bukan, karena ini bertentangan dengan sistem khilafah. Karena sistem khilafah itu pada dasarnya ketika khalifah terpilih, maka rakyat bai'ah. Sementara ketika Ali ibnu Abu Thalib Ali ibnu Abi Thalib terpilih, Muawiyah menentang, tidak baik. Ini sebenarnya kalau dari sistem khilafah ini sudah ada pelanggaran sistem. Kemudian sistem ini benar-benar kalau menurut saya hapus sistem khilafah itu ya ketika Muawiyah kemudian mewariskan kekuasaannya kepada anaknya Yazid. Nah, jadi boleh dikata kalau Muawiyah tadi merebut kekuasaan aja sudah mulai ini ada perbedaan antara sistem khilafah dengan sistem monarki. Karena kalau sistem khilafah ya setelah khalifah terpilih, artinya Ali terpilih menjadi khalifah, maka rakyat melakukan bai'ah dan Muawiyah juga harusnya bai'ah. Nah, tapi Muawiyah tidak bai'ah. Jadi ketika Muawiyah merebut kekuasaan, ini perebutan kekuasaan itu adanya di sistem monarki. Nah, apalagi setelah Muawiyah meninggal, mewariskan kekuasaannya kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Ini sudah benar-benar selesai sistem khilafah, meskipun raja-rajanya ini masih menggunakan gelar khalifah. Jadi ini yang kemudian harus dipahami. Kalau sistem khilafah ini rakyat harus bai'ah, jadi setelah khalifah terpilih maka rakyat bai'ah. Bai'ah itu apa? Bai'ah itu sumpah setia. Sumpah setia. Nah, makanya kalau ulama kemudian mengharamkan melawan pimpinan, nah itu ya sistem khilafah yang harusnya tidak boleh itu rakyat menentang
raja, rakyat menentang khalifah, itu nggak boleh dalam sistem khilafah, karena rakyat sudah sudah sumpah setia. Kalau dia melawan atau demo, itu ya melanggar sumpah setianya. Jadi sudah sumpah, kok kemudian sumpah setia, kok kemudian menentang, nah ini melanggar sumpah setianya, melanggar sumpah. Jadi ini harus digarisbawahi. Kalau ulama mengharamkan rakyat demo, itu kalau sistemnya khilafah. Kalau monarki ini ya lebih-lebih lagi tentunya, karena monarki itu, kerajaan itu milik raja, negara itu milik raja. Ya, rakyat cuma numpang. Nah, kemudian sistem yang ketiga yaitu sistem demokrasi. Demokrasi itu kekuasaan itu ada di rakyat. Kemudian presiden itu mendapat amanah kekuasaan dari rakyat, kontrak politik melalui pemilihan, melalui pemilu. Nah, ini diberi amanah kekuasaan dari rakyat. Kalau digambarkan kekuasaannya, itu rakyat ada di atas, kemudian presiden itu di bawah. Jadi rakyat, terus kemudian wakil rakyat, terus baru presiden. Nah ini dalam sistem demokrasi itu yang harus diperhatikan, suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi ini suara rakyat ini harus didengarkan. Suara rakyat ini disalurkan lewat DPR, wakil rakyat. Tapi kadang-kadang ini ada kemacetan mekanisme, nggak jalan. Wakil rakyat tidak mewakili lagi rakyatnya, ada jalan buntu. Maka jalan yang harus ditempuh oleh rakyat yaitu demo. Lah demo itu sah. Jadi jalannya sistem demokrasi itu ya secara normal suara rakyat disalurkan lewat suara DPR. Nah, tapi sering terjadi suara rakyat tidak disalurkan oleh DPR, sehingga terjadi kemacetan. Oleh karena itu ketika terjadi kemacetan, ini hampir nggak normal ini, artinya mekanisme pemerintahan ini sudah nggak normal, sudah mulai nggak normal. Maka untuk menembus jalan buntu ini, maka lalu ada demonstrasi untuk membuka kebuntuan. Nah, jadi nggak bisa ini kalau demo dalam sistem demokrasi diharamkan, ini nggak bisa. Ini karena bagian dari mekanisme. Ketika menghadapi jalan buntu, maka rakyat melakukan demo. Nah ini kalau sudah menghadapi jalan buntu terus rakyat diharamkan demo, ya sistem nggak jalan. Maka akan terjadi sistem pemerintahan absolut. Nah demokrasi itu nggak bisa itu. Berarti kalau sudah ada gejala-gejala pemerintahan absolut, maka demokrasi sudah hilang. Nah,
Karena absolut itu adanya di sistem monarki. Karena kerajaan itu milik raja. Jelas kerajaan itu sebagai jerih payah usaha seorang yang memiliki kehebatan untuk menaklukkan suatu wilayah, menguasai suatu wilayah, dan akhirnya dia menjadi penguasa. Itulah raja, sistem monarki. Raja sebagai pemilik dari sebuah kerajaan, rakyat hanya menumpang. Makanya di dalam negara monarki nggak ada demonstrasi. Kalau rakyat demonstrasi ya rajanya berhak mengusir rakyatnya. Jadi ya namanya orang menumpang, ya itu nggak boleh macam-macam, harus tahu diri. Jadi itu bedanya sistem monarki, sistem khilafah, kemudian sistem demokrasi. Nah, jadi kalau rakyat diharamkan melawan melawan raja atau melawan pimpinan, itu konteksnya sistem khilafah. Nah, jadi kita harus memahami konteks masing-masing sistem yang bisa kita samakan dengan mazhab. Jadi nggak bisa dicampur adukkan mazhab, ini akan menjadi kacau. Jadi kalau ya monarki ya monarki, kemudian khilafah ya sistemnya seperti itu. Kalau demokrasi sistemnya seperti itu, nggak bisa dicampur-campur. Jadi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dalam sistem demokrasi itu bagian dari konstitusi. Bagaimana ketika sistem kepemerintahan itu ada kemacetan, maka rakyat melakukan demo ketika wakil rakyat sudah tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat. Jadi itulah kita harus pahami, terutama generasi muda, supaya paham masing-masing sistem, masing-masing mazhab, jangan dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan nanti merusak tatanan. Sampai di sini lah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.